Baiklah, kalau misalnya memang supaya tidak terlalu lama, kita bisa mulai saja teman-teman sambil menunggu teman-teman yang lain. Ada 49. Sebenarnya dari 49 itu kami juga pengen tahu dari mana saja yang ikut bergabung. Yang pasti tadi ada Dr. Edi Milyono, SPPD Finasim. Selamat datang. Tadi saya juga memberi informasi ke dokter yang lain, Dr. Dea, konsulennya, Desinta Putri Mulia, kemudian juga Dr. Andaru, kemudian juga dari PK, Dr. Nana, kemudian juga Dr. Usi, kemudian juga Dr. Carla sendiri dari psikiatri dan juga yang lain. Kami sudah sebarkan ke WhatsApp alumni. Baiklah. Ya. Terima kasih. Jadi ini sudah sesi yang ke-8 ya Bu Karya ya. Sudah sesinya sudah banyak lah pokoknya. Sudah tinggal hampir selesai. Iya ini luar biasa ini. Semoga tidak bosan, tapi memang pengikutnya memang pada waktu sebelum tes PPDS cukup banyak karena memang akan tes PPDS, tapi ini biasanya mungkin kecapean karena tes PPDS berkurang, tapi nggak apa-apa. Jadi ada beberapa departemen yang besok untuk tes PPDS sebelumnya bisa kita sampaikan sebelum tes ya Bu Karla ya, biar adil. Oke, harus kemudian kita juga open untuk semua teman-teman lulusan Fakultas Kedokteran maupun alumni Fakultas Kedokteran buat adik dan semuanya selain UGM. Jadi nanti memang ada yang sesi khusus UGM, tapi selain UGM juga kita bagi bersama karena kita tahu bahwa potensi-potensi dokter yang akan sekolah di UGM itu mesti banyak ya, nggak hanya dari UGM saja gitu. Dan juga kita juga tidak membedakannya juga nanti mungkin hanya pada skor saja, tapi nanti untuk jelasnya, insya Allah semoga apabila tidak ada halangan, bulan September akan ada meridian lagi, Bu Karla, ada meridian, tapi dalam online. Bukanlah menyanyi lagi seperti biasa. Meridian online itu nanti juga tetap akan ada selain musik-musik yang seru-seru, monggo kalau mau ada masukan, tapi yang pasti juga di sesi plenary session itu nanti karena banyak dari hasil kuesioner itu memang PPDS masih banyak peminat, jadi akan ada sesi dari TKP PPDS. Dokter Nana sudah mendaftar, monggo di-accept Dokter Kemala. Ya, Dokter Nana dari PK. Ya. Nah, sambil menunggu nih sekalian Dokter Nana. Jadi memang pertanyaan kemarin memang sengaja Dokter Carla pembicaranya memang dari residen karena dari hasil kuesioner dari adik-adik yang baru saja lulus memang mereka tuh ingin ngobrolnya dengan residen biar lebih up to date. Kalau Dokter Carla mungkin kan ngerti toh pertanyaan tesnya ya udah lupa apa pertanyaannya, uangnya habis berapa, ya berapa yang harus dipakai untuk berjajan bakso dengan Bu Carla, tapi kok Bu Carla biasanya jajake sih. Nah, dan lain sebagainya. Itu. Nah, itu sampai detail. Jadi monggo. Tapi katanya sih ya, dengar-dengar sih UGM termasuk yang tidak banyak hal-hal seperti itu karena kita sudah ada tanda tangan fakta integritas. Gitu. Ya, misalnya pun ada, ya namanya juga manusia, 1, 2, berapa juga mesti ada, tapi insya Allah nanti kita mendapatkan sistem masukan. Kalau ada informasi-informasi itu nanti mestinya dari TKP PPDS dan Dekanat juga akan dapat informasi, sehingga nanti di acara alumni berbagi Meridian 2020 yang dilakukan khusus secara online, nanti insya Allah teman senior atau dari staf dari TKP PPDS jadi dan juga Bu Gandes nanti siapa yang akan hadir itu akan sharing bagaimana sih sistem masuk seleksi di PPDS UGM, kemudian bagaimana lulusnya, SPP-nya, kemudian bagaimana dari luar UGM kalau akan masuk dan lain sebagainya. Ya, dari sisi dosen. Ya. Baiklah, langsung saja Dokter Carla monggo kami persilahkan sebagai moderator. Nanti kalau misalnya akan ada pertanyaan khususnya mungkin yang ini bisa kita monggo kita nderek Dokter Carla, monggo. Selamat menikmati. Ya. Terima kasih Bu Awalia. Ini sebenarnya kita punya MC ya, Kemala ya.
Ya, Nanti tapi kalau baru enggak, nggak apa-apa, kita ada nanti ke Malang. Ya, iya. bisa ada ke Malang. Saya juga mantau terus, insya Allah. Ya, Terima yuk. kasih sekali, Dokter Awalia. Ini luar biasa ya, beliau ini sobat saya, jadi jangan salah. Ini HPMT. baik supaya kita tidak apa istilahnya ya menyanyiakan waktu lagi. Sekali lagi terima kasih Bu Awalia, sukses sampai nanti mungkin berjilid-jilid untuk alumni berbaginya. Sore hari ini kita punya 3 pembicara yang luar biasa ya. Ini mewakili untuk PPDS psikiatri, kemudian dari patologi klinik, dan yang terakhir adalah dari penyakit dalam. Dan saya minta maaf mungkin di saat pembicara bertiga berbicara, mungkin nanti oleh Dokter Kemala, yang lain-lainnya sementara di-mute dulu ya Dokter Kemala ya. Karena kita memang ingin mendengarkan masing-masing memang punya waktu 20 menit untuk presentasi, namun misalnya mau kurang dari itu boleh, tapi kalau lebih tidak boleh. Ya, itu sudah senyum-senyum ini. Baik, apa istilahnya? Udah. Saya kira kalau pengalaman Bu Karla enggak perlu ya, meskipun di jadwalnya ada, karena yang jelas Bu Karla sangat welcome sekali. Mohon maaf karena memang saya dari PPDS Psikiatri dan kebetulan sekarang juga Bu Karla ketua departemennya. Yang penting ini justru malah pengalamannya Dokter Susi selama menjalani, dan jangan salah ya Bu Susi ini sudah mau lulus loh. Ini bentar lagi mau NBI ini. Amin dok. Ya? Belum ya? Amin dok. Baik, Bu Susi ini termasuk yang lancar, alhamdulillah. Silakan Bu Susi punya waktu 20 menit, mau share screen, nanti akan dibantu oleh Dokter Kemala. Silakan Bu Susi. Ya, baik Dokter Karla, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nun sewu, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Super jelas. Baik. Baik. Kepada Mbak Kemala, mungkin boleh sambil dibantu untuk share screen ya. Iya, sudah kelihatan Bu Susi. Baik dok, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dr. Awalia selaku perwakilan dari si alumni, kemudian Dr. Karla selaku moderator sekaligus Kepala Departemen Psikiatri FKKMK UGM, juga Ketua Panitia Alumni Berbagi tahun 2020. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh panitia kepada saya untuk sharing terkait dengan mungkin ini perspektif residensi di psikiatri seperti itu. Juga saya ucapkan selamat bergabung pada teman-teman yang berkenan untuk berpartisipasi dalam acara ini. Terkait dengan residensi di psikiatri, mungkin ada beberapa hal yang dalam kesempatan ini saya ingin berbagi dengan teman-teman sekalian. Slide. Jadi sebagai gambaran bahwa Prodi Psikiatri FKKMK UGM ini adalah prodi yang berdiri kurang lebih sejak 30 tahun yang lalu. Kebetulan dulu Kepala Departemen pertamanya adalah Prof. Suyono yang merupakan, saya boleh sebut ya Dr. Karla, beliau adalah Bapak mertua dari Dr. Karla. Dan saat ini Kepala Departemennya adalah beliau Dr. Karla yang telah menjabat Kepala Departemen sejak tahun 2016. Adapun untuk Ketua Program Studinya saat ini adalah Dr. Roni Triwirasto. Sebagai gambaran juga bahwa Prodi Psikiatri ini sudah terakreditasi A berdasarkan Lambetekes tahun 2017. Adapun divisi yang ada itu ada berbagai macam ya teman-teman, yaitu ada biologi, kemudian adiksi, psikoterapi, forensik, CLP, kemudian anak dan remaja, geriatri, komunitas, dan juga yang lainnya. Sebagai gambaran untuk visinya, ini adalah menjadi prodi pendidikan pendidikan spesialis kedokteran jiwa yang terkemuka di tingkat nasional maupun internasional.
kemudian inovatif dan mandiri dalam bidang psikiatri dengan berlandaskan nilai-nilai luhur budaya bangsa berdasarkan Pancasila pada targetnya adalah tahun 2025. Untuk misinya ada beberapa, mungkin teman-teman bisa membaca, saya kira tidak masalah ketika nanti slide ini bisa dibagikan kepada teman-teman peserta. Untuk selanjutnya yang mungkin salah satu poin penting ya yang ingin kemudian saya sharingkan, mengapa kemudian teman-teman perlu mempertimbangkan untuk memilih psikiatri FKKMK UGM. Yang pertama adalah karena psikiatri FKKMK UGM ini sudah terakreditasi A, kemudian sistem pembelajaran yang diterapkan juga mengajari kita para residen seperti itu untuk menangani pasien secara holistik seperti itu. Jadi kita melihat pasien itu tidak hanya secara ragawi, kemudian dari segi psikologi saja, tapi juga ada sisi sosialnya dan juga sisi spiritual. Juga menanganinya secara eklektik. Yang dimaksud dengan eklektik yaitu lebih mendalam seperti itu, sehingga kita melihat pasien atau orang yang datang kepada kita itu secara menyeluruh dan juga secara mendalam kita kaji seperti itu. Kemudian selain itu juga memiliki dosen-dosen yang mumpuni, di mana nanti bisa kita lihat dari segi akademis, kemudian penelitian yang dilakukan oleh para dosen juga cukup diakui seperti itu dengan high index yang cukup tinggi. Kemudian juga kurikulum pembelajaran yang diterapkan, mungkin lanjut Mbak Gemala. Selaras dengan kolegium psikiatri seperti itu. Kemudian suasana pembelajarannya juga cukup nyaman, banyak variasi kasus, kemudian peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah baik itu nasional maupun internasional ini terbuka secara luas, dan juga sangat mungkin untuk teman-teman yang tertarik untuk melakukan penelitian ini banyak sekali kesempatan yang bisa dilakukan, bahkan juga sampai dengan penulisan karya tulis ilmiah, entah itu artikel, jurnal dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga salah satunya adalah bahwa lapangan pekerjaan untuk para psikiater nantinya ini masih sangat luas seperti itu, karena jumlah psikiater di Indonesia kita ketahui ini masih sedikit ya. Data terakhir kurang lebih sekitar 800-an psikiater, di mana penduduk negara kita mungkin saat ini sudah mendekati angka 270 juta, sehingga kesempatan berkarirnya ini masih sangat luas. Dan juga dari sisi biaya pendidikan dan biaya hidup di Jogja ini cukup lumayan murah seperti itu. Kalau tidak salah terakhir untuk SPP ini masih di angka sekitar 9 juta rupiah per semesternya. Next slide, Mbak Mala. Nambah ya. Oh iya, Nggak apa-apa. Ya, mungkin untuk info terupdate-nya bisa, ya baik dok, mungkin bisa diakses di situsnya PPDS di FKKMK. Ini gambaran beberapa profil dosen yang mana memiliki high index yang cukup tinggi gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang menyukai dunia penelitian seperti ketika masuk di psikiatri, yang mungkin selama ini bisa jadi ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa psikiatri ini ilmu yang mungkin tidak begitu nyata, atau mungkin standarnya tidak begitu jelas, tapi jangan khawatir bahwa ternyata dosen-dosennya pun juga produktif untuk kemudian menulis seperti itu, sehingga ini adalah salah satu gambaran ya atau bukti bahwa di psikiatri ini dari segi ilmiah sangat dipentingkan. Next, ini gambaran indeksnya Dr. Irwan juga cukup tinggi. Tadi Dr. Carla ya yang tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah alur penerimaan peserta PPDS baru. Secara umum ini mungkin sebenarnya hampir sama di semua bagian. Hanya saja ini untuk bagian psikiatri kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi ada
pendaftaran, di mana ini dimulai dengan seleksi administrasi, nanti ada berkas-berkas yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman, ada mungkin TOEFL dengan skor tertentu, kemudian nilai PAPS juga dipersiapkan, mungkin rekomendasi dan lain sebagainya, itu semua ada di lamannya PPDS FKUGM. Kemudian untuk selanjutnya nanti ada ujian tulis apabila teman-teman dinyatakan lolos seleksi administrasi. Ujian tulis, psikotes, dan wawancara yang dilakukan di bagian psikiatri. Kemudian selanjutnya tentunya dari para staf atau supervisor itu akan menilai atau merekap hasil penilaian teman-teman yang mendaftar dan pada akhirnya akan dilakukan pengumuman kelulusan. Lanjut. Nah, untuk program pembelajarannya sendiri di Prodi Psikiatri, ini ada 3 tahap, mungkin sama juga dengan teman-teman di bagian lain. Yang pertama adalah tahap pemula, di mana ini teman-teman nantinya fokusnya adalah mengelola pasien di bangsal seperti itu. Baik itu bangsal di rumah sakit Indo atau utama di Rumah Sakit Sarjito, maupun juga di Rumah Sakit Jejaring. Kemudian ada tugas-tugas yang perlu kemudian kita lakukan untuk mengimprove kemampuan kita, ada misalnya mengikuti kuliah rutin, kemudian presentasi baca buku, presentasi kasus, modul, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada tahap madya, ini fokusnya adalah pelayanan pasien di poli, baik itu di Rumah Sakit Induk maupun Rumah Sakit Jejaring, di mana Rumah Sakit Jejaringnya di RSJ Magelang, kemudian Rumah Sakit Wates, kemudian juga ada stase puskesmas sebagai wahana untuk kemudian kita belajar terkait dengan psikiatri komunitas seperti itu. Dan juga tugas-tugas lainnya. Untuk yang terakhir adalah tahap mandiri, di mana di sini targetnya adalah mengikuti program pendidikan di stase seperti anak, kemudian di bagian neuro, geriatri, kemudian melakukan penulisan karya ilmiah berupa referat akhir, kemudian tesis, dan pada akhirnya nanti peserta didik bisa melaksanakan ujian. Lanjut. Untuk kegiatan pendukungnya ada banyak ya teman-teman. Di sini ada kuliah tamu, kemudian presentasi ilmiah dalam event nasional maupun internasional, baik itu kita sebagai panitia maupun peserta gitu. Kemudian penelitian, bisa juga berpartisipasi dalam kegiatan seminar dan workshop, kemudian melaksanakan webinar, adanya kerjasama lintas bidang dan instansi, misalnya dengan TS bagian lain, Opskin, anak, neuro, forensik, kemudian juga bagian fakultas psikologi, BNN, dan lain sebagainya. Kemudian ada penugasan referral, di mana ini tentatif ya teman-teman, untuk teman-teman yang mengambil jalur PPDS dengan jalur yang umum, artinya tidak beasiswa Kemenkes. Namun bagi teman-teman yang mengambil PPDS dengan jalur jalur Kemenkes, ini merupakan satu tugas wajib yang harus dilaksanakan sebelum teman-teman melakukan ujian akhir. Kemudian juga ada pengabdian masyarakat, penyaluran minat dan bakat. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ketika misalnya punya bakat nyanyi atau olahraga dan yang lain-lain, itu kita ada fasilitasnya. Lanjut. Ya, ini berikutnya adalah biarkan gambar berbicara ya teman-teman. Jadi ini gambaran terkait dengan iklim pembelajaran di psikiatri. Jadi ada gambaran pemeriksaan pasien di poli, kemudian ini situasi presentasi baca buku, kemudian ada mini workshop, kemudian ada pengadilan semu. Jadi di bagian psikiatri ini bekerja sama dengan Fakultas Hukum, di mana untuk mata kuliah psikiatri forensik ini saat ini banyak dipandu oleh Prof. Suwadi seperti itu, dan kita melakukan simulasi peradilan semu dengan teman-teman di Fakultas Hukum. Kemudian selanjutnya ini ada kegiatan home visit ya, jadi teman-teman yang mungkin pernah melalui stase jiwa mungkin pernah melakukan home visit ya, jadi
kita tahu bahwa penata laksanaan pasien jiwa ini kan tidak hanya dari segi fisiknya si pasien, sehingga kita perlu menggali mungkin faktor psikososial yang ada pada pasien, sehingga kita akan melakukan home visit. Kemudian juga ada kegiatan penyuluhan sebagai bentuk pengabdian masyarakat, kemudian ada kegiatan di poli seperti itu, dan kalau di psikiatri mungkin ini bisa dilihat ya teman-teman, ada residen dan juga mungkin dengan petugas poli, sekaligus ada Dokter Carla, Dokter Roni berkumpul. Jadi situasi pembelajarannya sangat hangat kalau di psikiatri. Kemudian selanjutnya, ini ada kegiatan diskusi teman-teman, kemudian penilaian akreditasi kita juga ikut terlibat seperti itu. Juga ada kegiatan pengarahan dari KPS. Ini adalah kuliah tamu, kebetulan ini ada Prof. Aris dari UNS, seperti itu, memberikan kuliah kepada kita. Kemudian yang berikutnya ada kegiatan workshop dan seminar yang bisa kita ikuti bersama. Yang paling kiri atas itu adalah gambaran situasi saat dilakukan workshop tentang Visum et Repertum Psikiatricum, di mana saat itu sedang hangat kasus Jessica ya, mungkin teman-teman ingat kita mendatangkan narasumber dari Jakarta, yaitu Dr. Natalia, spesialis kedokteran jiwa konsultan, di mana beliau yang saat itu menangani kasus Jessica, seperti itu, sehingga kita belajar dari ahlinya. Kemudian juga ada banyak event seminar, kemudian kita juga berpartisipasi dalam webinar Sarjito maupun webinar lainnya. Kemudian yang pojok kanan bawah ini adalah gambaran kegiatan bedah buku yang kebetulan saat itu ini adalah buku yang ditulis oleh Dr. Carla ya, sangat luar biasa, juga para staf yang juga berkontribusi. Dan selanjutnya ini ada presentasi ilmiah yang bisa kita ikuti, ada presentasi ilmiah nasional, internasional. Selain sebagai peserta, kita juga bisa menjadi presentan seperti itu. Bahkan beberapa teman residen di psikiatri ini ada yang menjadi juara di presentasi nasional maupun internasional. Jadi ada event-event yang bisa kita ikuti. Dan beberapa event untuk internasional ini bisa diikuti dengan dengan beasiswa. Maksudnya ada bantuan terkait dengan pelaksanaannya seperti itu. Kemudian berikutnya ini ada kerjasama dengan lintas bidang dan sektor, misalnya dari bagian Opskin, kemudian di RSUD Bulungan Kaltara. Kebetulan ini saya sendiri yang saat itu menjalani program tersebut. Kemudian juga seminar dengan bagian psikologi maupun BNN. Lanjut, ini adalah gambaran penyaluran minat dan bakat. Jadi ada lomba paduan suara. Jadi teman-teman yang hobi menyanyi nanti bisa berpartisipasi ya. Kemudian ada tim tenis meja yang luar biasa, Prof. Suwadi yang merupakan guru besar psikiatri, yang beliau mungkin usianya sudah hampir 80 tahun tapi masih cukup aktif sampai dengan sekarang melakukan kegiatan rutin untuk tenis meja. Kemudian juga ada futsal. Kadang-kadang kita juga mengadakan beauty class dan juga kegiatan-kegiatan. Lanjut, bagi teman-teman yang ingin memperdalam spiritualitas, juga kita ada bina rohani, baik yang muslim maupun non-muslim, seperti itu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bersama teman-teman lain dan juga Sarjito, misalnya saat HUT FK maupun Sarjito. Kemudian juga ada perayaan event-event tertentu, misalnya ini perayaan Hari Anak Nasional, seperti itu. Lanjut. Nah, yang namanya perjalanan teman-teman tentunya tidak ada yang kemudian sempurna seperti itu. Nah, ini adalah beberapa gambaran kendala yang bisa jadi akan dihadapi oleh teman-teman. Yang pertama adalah kendala internal, misalnya ada motivasi yang mungkin bisa naik turun seperti itu ketika kemudian kita menjalani residensi. Kemudian kurang
dalam hal keterampilan manajemen waktu. Kemudian juga ada sebagian yang terperangkap di dalam zona nyaman, misalnya ada yang dari luar daerah ketika residensi di Jogja merasa cukup nyaman, pendidikan juga baik, seperti itu ketika keluarga berada di Jogja semua merasa nyaman tinggal di Jogja, sehingga pada akhirnya istilahnya mungkin motivasinya jadi berkurang untuk kemudian segera menyelesaikan pendidikan. Kemudian kurangnya dukungan keluarga, adanya problem dalam memahami kasus pasien dan juga proses pembelajaran pada umumnya. Adapun untuk kendala eksternal yang mungkin ada adalah adanya stigma yang masih negatif mungkin ya dalam hal psikiatri. Mungkin seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa psikiatri ini sebenarnya ilmu tentang apa sih, kemudian bagaimana cara memeriksanya, dan kriteria kesembuhan pasien dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ketika kemudian kita berada di dalam, tentunya kita akan belajar banyak dan banyak hal yang bisa kita dapatkan. Kemudian kurangnya kerjasama lintas bagian dan lintas sektor. Lanjut. Yang selanjutnya ini adalah beberapa alternatif pemecahan masalah, tentunya disesuaikan dengan kendala yang mungkin dihadapi oleh teman-teman nantinya, gitu ya. Bisa dengan membuat target pribadi, baik itu secara individu maupun kelompok, kemudian menyusun jadwal kegiatan dan melakukan evaluasinya secara berkala, kemudian mengikuti program pembelajaran secara baik, sharing dengan peer group, konsultasi dengan supervisor, kemudian juga kita ada diskusi terkait dengan kasus sulit, dan mengkomunikasikan proses pembelajaran kepada keluarga. Tak lupa juga kita perlu kemudian meningkatkan ketaatan kita kepada Tuhan, seperti itu. Dan untuk yang kendala-kendala eksternal bisa kita lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya promotif dan preventif, bekerja sama dengan bidang lain. Nah, kemudian yang berikutnya, mungkin ini slide yang terakhir begitu, adalah gambaran terkait dengan potensi pengembangan karir yang nantinya bisa teman-teman kembangkan ketika menerjuni dunia psikiatri. Yang pertama adalah menjadi seorang klinisi, bisa sebagai dokter praktik pribadi maupun di rumah sakit, kemudian juga sebagai dosen, peneliti, kemudian melakukan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya promotif, preventif, dan rehabilitatif di masyarakat, maupun juga mempertimbangkan untuk memperdalam ilmu psikiatri dengan mengambil PPDS 2, misalnya ada spesialis anak dan remaja, kemudian adiksi, psikoterapi, kemudian CLP, kemudian psikiatri, forensik, biologi, dan juga lainnya. Jadi kesempatannya masih sangat luas untuk pengembangan potensi karir sebagai seorang psikiater. Dan lanjutnya, terakhir mungkin saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang untuk berpartisipasi dalam diskusi ini. Kami akan senang ketika teman-teman nantinya mungkin bisa sharing terkait dengan dunia psikiatri atau hal-hal yang ingin teman-teman ketahui mengenai residensi psikiatri. Akhir dari saya, ini adalah foto foto kami teman-teman residen bersama Prof. Wadi dan Dr. Carla, juga para staf, di mana pesannya adalah sesungguhnya tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Mudah-mudahan kita sebagai dokter nantinya bisa mengaplikasikan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Dr. Carla. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sisi, sangat komprehensif. Sampai saya lupa baca kurikulum vitae-nya. Yang jelas pokoknya oke ya Bu Susi ya. Ini waktunya cuma mundur 1 menit. Selamat. Ini sudah ada timernya. Luar biasa, terima kasih sekali Dr. Susi. Ini ada temennya yang menemani loh, Dr. Meli. Ikut dan beberapa yang lain. Yang kedua, ini adalah Dr. Arkadia. Ini seniornya juga pada Rahul. Ini ada Bu Nana, ada Bu Usi, terus ada tulisan Teguh. Itu Pak Teguh PK bukan ya? Saya takutnya nanti salah-salah kalau misalnya ini, istilahnya, ada yang saya kelewatan. Ini sebenarnya sudah ada pertanyaan, tapi disimpan dulu ya. Ini dari Mas Farhan Muhammad Fazin.
dari Universitas Malahayati. Saya mohon maaf, kita minta Dr. Arkadia dulu untuk bicara, waktunya sama 20 menit. Dr. Arkadia ini juga CV-nya luar biasa. Saya sampai bingung nih, karena prestasinya mahasiswa saja sudah ampun-ampun deh. Ya, Dr. Arkadia ya. Ini ada pesan-pesan dari seniornya. Ada pesan-pesan dari Bu Usi, Bu Nana, sebelum yang bersangkutan mempromosikan PK patologi klinik? Atau nanti saja, gimana? Dokter Usi, Dokter Nana? Mungkin baru di silent ya. Harus dijadiin co-host kalau akan gitu ya? akan komen. Bisa dijapri dulu nanti kalau habis acara aja. Pas Dokter Usi udah jadi co-host. Ya. Ini soalnya ditungguin semua ini sama senior-seniornya ini ya, Bu Lia. Nggak apa-apa. Baiklah, kalau gitu kita persilakan saja Dr. Arkadia untuk mempromosikan sebanyak-banyaknya patologi klinik. Silakan Dr. Arkadia. Ya, terima kasih Dr. Carla atas kesempatannya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk panitia yang sudah berkenan mengundang saya untuk sharing tentang PPDS patologi klinik. Saya juga berterima kasih kepada konsulen-konsulen dari patologi klinik sudah memberikan bimbingan. Mungkin langsung saya mulai saja. Untuk patologi klinik mungkin belum begitu familiar, apalagi dari koas tidak ada stase PK ya, jadi mungkin ini adalah dunia baru. Jadi saya akan sedikit menjelaskan apa saja sih yang kami lakukan ketika menjalani PPDS patologi klinik. Ini sedikit kurikulum vitae saya. Saya Arkadia Novita Alfandari, biasa dipanggil Vita, merupakan alumni dari FKUGM angkatan 2010. Tahun 2011 sampai 2016, saya diberi kesempatan menjadi asisten dosen di Departemen Histologi dan Biologi Sel FKKMK UGM, kemudian menjalani program internship di RSPAU Harjolukito. Kemudian pada tahun 2017 sampai 2019, saya menjadi asisten pengajar bimbingan UKM PPD di FKKMK UGM dan pengajar tamu di Fakultas Kedokteran Universitas Duta Wacana. Pada tahun 2019 sampai sekarang, saya menjalani pendidikan spesialis patologi klinik FKKMK UGM dan magister ilmu kesehatan klinis FKKMK UGM. Ini mungkin sedikit profil departemen. Untuk kepala departemen diampu oleh Dr. Tri Ratnaningsi MKes SPPK Konsultan. Kemudian untuk ketua program studi oleh Dr. Teguh Triyono MKes SPPK Konsultan. Dan ketua KSM diampu oleh Dr. Ira Puspirtawati MKes SPPK Konsultan. Ini sedikit standar profesi dan sertifikasi dokter spesialis patologi klinik. Untuk yang tertarik masuk ke PPDS patologi klinik bisa di-download dan dibaca-baca. Untuk tahap seleksinya mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Dr. Susi ya. Jadi untuk tahapannya mungkin 11-12 dengan prodi lain, yaitu ada seleksi administrasi, tes akademik, tes psikiatri, tes kesehatan, dan wawancara. Namun mungkin ada sedikit perbedaan pada tahap terakhir, yaitu magang dan wawancara. Mungkin di bagian lain itu tidak ada magang, kalau di PK itu ada magang, yakni magang 7 hari,
1 minggu full, yaitu mengikuti kegiatan dari mulai stase pagi, kemudian jaga sore, dan jaga weekend. Kemudian setelah seleksi magang, itu nanti akan dilakukan seleksi untuk jurnal reading dan wawancara. Ini ada sublab. Jadi di lab laboratorium patologi klinik ada 3 sublab, yaitu sublab hematologi, sublab kimia, dan sublab mikrobiologi, parasitologi, dan imunologi. Mungkin ini untuk sublab mikrobiologi, itu tidak semua rumah sakit punya, jadi kami cukup berbangga dengan sublab mikrobiologi ini. Apalagi untuk pandemi saat ini, sublab mikrobiologi mengambil andil besar, yakni ada pemeriksaan PCR dan pemeriksaan rapid COVID yang dilakukan di sublab ini. Ini salah satu keunggulan dari PPDS PK, yaitu kami diberi kesempatan untuk mengikuti juga program S2 Ilmu Kedokteran Klinis yang akan dilakukan di awal PPDS. Jadi biasanya 2 bulan awal itu kami orientasi di lab dan mengikuti stase, kemudian 4 bulan kami mengikuti S2 Ilmu Kedokteran Klinis dan nanti akan kembali ke lab untuk menjalankan stase selanjutnya. Untuk tahapan PPDS mungkin hampir sama ya dengan prodi yang lain. Untuk tahapannya yaitu tahapan pemula, ini tahapan awal, yaitu ada pemula 1 dan pemula 2, masing-masing 6 bulan. Kemudian tahapan madya, ada madya stase hematologi, madya stase kimia, madya stase mikrobiologi, parasitologi, dan imunologi, ini masing-masing juga 6 bulan. Kemudian untuk tahapan terakhir, yakni mandiri, ini ada stase manajemen, stase BDKT, stase klinis yaitu anak dan penyakit dalam atau ICCU, kemudian ada penugasan ke rumah sakit jejaring. Untuk rumah sakit jejaringnya ini ada RSUD Wates, RSUD Panembahan Senopati, RSUD Ampana, Labuha, RSUD Putu Sibau, dan RSUD Bangka Selatan. Untuk program subspesialis, ini ada BDKT, yaitu Bank Darah dan Kedokteran Transfusi. Untuk penyakit infeksi, hematologi, endokrinologi, imunologi, dan onkologi. Ini saya akan sedikit sharing tentang foto-foto yang biasa kami lakukan setiap hari. Jadi keseharian kami dari pagi sampai sore itu ngapain aja. Jadi pertama kali pada saat pagi kami yang kami lakukan adalah quality control alat. Dari semua sublab baik kimia, hemat maupun MPI kami QC semua alatnya. Kemudian pada pagi hari biasanya ada kegiatan presentasi ilmiah dan laporan pagi. Sebelum pandemi biasanya dilakukan di ruang ilmiah lab. Tapi semenjak pandemi dilakukan via Zoom. Kemudian ini praktikum, biasanya praktikum dilakukan oleh residen tahap pemula. Ini expertise hasil laboratorium, jadi setelah sampel-sampel dimasukkan ke dalam alat, kemudian hasil keluar, nanti akan di-expertise oleh residen dengan didampingi oleh para konsulen kami. Kemudian khusus untuk stase hematologi, itu ada pembacaan BMP dan MDT. Jadi untuk sampel-sampel BMP dan MDT kami baca, kemudian kami konsulkan ke konsulen kami. Untuk ekskul di PK, ini ada beberapa. Ada badminton, kemudian pingpong, dan futsal. Kemudian kami juga ada banyak acara bakti sosial dan donor darah. Ini yang terakhir ada di Jalan Mangkubumi dan ada di Pakualaman.
Untuk acara-acara lain, acara keakraban, ini biasanya dilakukan pada saat bulan puasa, kemudian Syawalan, dan acara-acara keakraban lain yang kami selenggarakan memang khusus untuk menjalin keakraban di antara kami. Kemudian ini ada pertemuan-pertemuan ilmiah untuk PK. Yang pertama ini ada BACT, Basic Advanced Course in Transfusion. Ini kemarin 2020 dilakukan di Hotel Tentrem, kemudian yang tahun 2019 di ISPAT. Kemudian acara lain ada ASM, yaitu Annual Scientific Meeting. Kemudian ini ada acara Joglo Semar, jadi pada saat tahapan PPDS PK nanti akan ada kewajiban untuk presentasi ilmiah ya. Jadi ada ilmiah yang di regional maupun nasional. Untuk yang Joglo Semar ini yang regional. Ini foto pada saat Joglo Semar di Solo. Kemudian ini yang konferensi nasional KONAS terakhir ada di Padang. Ini ada sedikit gambaran tentang distribusi dokter PK di Indonesia. Kebutuhan dokter PK di Indonesia masih tinggi karena sampai saat ini jumlah dokter PK di Indonesia baru sebanyak 740, kurang lebih. Sehingga masih kira-kira membutuhkan 1.500 dokter spesialis PK yang baru. Jadi untuk lapangan pekerjaan masih terbuka sangat luas. Ini sedikit gambaran tentang kebutuhan dokter di rumah sakit. Jadi untuk spesialis PK itu sudah dibutuhkan di rumah sakit, mulai dari rumah sakit tipe C. Kemudian persiapan masuk PPDS PK, mungkin ada beberapa textbook yang bisa dibaca. Mungkin sedikit sharing saja dulu, saya sempat membaca materi-materi kuliah pada saat S1, materi praktikum, kemudian ditambah dengan textbook. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Waktunya sebetulnya masih ini tadi Bu Usi sudah dibuka sebagai co-host. Mau ada tambahan, Bu Usi? Dokter Usi. Ya, makasih. Masih banyak di waktunya. Ya. Silahkan mungkin yang nanti Pak KPS-nya bisa nambahkan ya. Nah, yang penting lagi memang kita itu berdasarkan patient base ya sebetulnya ya. Jadi kadang-kadang tuh banyak orang yang mengira kita hanya tanda tangan gitu ya. Jadi itu sangat tidak benar. Jadi kita itu patient base. Jadi apa-apa yang kita keluarkan itu berdasarkan plausibility kita. Plausibility itu masuk akalnya kita telah melalui suatu data-data klinis dan data laboratorium. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang aneh gitu ya kita mesti menelusuri ke klinis, artinya bisa komunikasi ke klinisi atau juga ke lihat pasien ya. Mungkin beberapa keterlibatan residen PK itu juga banyak di klinis, misalnya dari bidang transfusi mereka diajak sekalian untuk visite, nanti biar dokter-dokter bisa menerangkan lebih lanjut. Kemudian juga masuk ke kamar operasi untuk mengerjakan gas darah ya. Jadi nunggoni gitu masuk ke UK. Kemudian kita juga kebetulan ini pandemi ini residen dan staf juga berperan aktif untuk melakukan swab pasien ya. Jadi kita dijadwal dan mengerjakan PCR juga. Jadi residen dikenalkan juga ke sana. Bahkan ada residen yang ikut mengerjakan. Kemudian sering sekali kita juga residen kita ajak untuk kasus klinik yang terlibat di dalam diskusi-diskusi kasus sulit. Ya.
kemudian mulai disegarkan kembali dalam forum leukemi, itu kami juga mengajak residen untuk terlibat di sana. Jadi sangat erat sekali kita dengan klinisi, ya. Jadi tidak hanya duduk di lab saja. Jadi kalau ada yang mengatakan hanya tanda tangan saja, saya marah biasanya, bukanlah. Silahkan ngomong dengan saya, diskusi dengan saya gitu. Ya. Jadi sangat ini sekali kita dalam memutuskan sesuatu, misalnya dalam operasi kembar siam dulu ya, itu juga kami terlibat aktif masuk ke OK juga untuk menelaah hasil-hasil, kemudian kita juga menyarankan beberapa saran-saran yang berguna untuk tindakan saat itu. Gitu. Mungkin yang lain bisa nambahin, Bu Kadep juga ada nih di sini. Ya, ada Bu Nana, ada Pak Teguh juga ini rupanya ya. Kita supporter semua ini. Mungkin belum duduk. Matur nuwun loh Mbak Usi, ini spesial nih. Dari PK itu semuanya bisa ikut turut memberikan informasi. Jadi sangat komprehensif. Matur suwun sangat. Oke, makasih. Kita juga di anak juga kadang-kadang kalau tidak puas dengan pemeriksaan kita ingin lihat pasien, kita ke anak, ke bangsal gitu. Mesra hubungannya. Tidak benar ya kalau di PK itu ini paling tanda tangan kok, enggak ya, karena untuk bisa tanda tangan kalau ada yang bilang begitu, bilang saya ya. Wah, monggo ini Pak Teguh sama Bu Kadep. Bu Nana itu mungkin ada masih di mute ya sama hostnya ya, nggak apa-apa. Sebenarnya masih ada 5 menit ini untuk PK kesempatannya. Kalau memang itu belum itu bukanlah biar cerita untuk transfusinya. Bisa masuk ini, Mbak Kemala. Soalnya tadi pada di mute semua, sekarang mungkin bisa pada dibuka lagi. Kalau Bu Halo. Mbak Usi udah ini Mas Teguh bisa ini, Pak Teguh bisa ini. Termasuk plasma convalescent itu bosnya PK nggih, Bu Usi, Pak Teguh ya, terapi plasma convalescent itu. Ya berperan tidak bos ya, bosnya klinisi. Silakan Pak Teguh. Terima kasih. Dr. Carla. Tadi tambahnya terima kasih Dr. Usi. Ya, saya hanya nambah sedikit saja beberapa hal, termasuk memang masih banyak beberapa peran-peran teman-teman residen PK yang istilah saya harus memang on the spot dan juga betul-betul tidak mungkin hanya dilakukan dengan dari jarak jauh. Artinya memang harus terlibat penuh, termasuk kegiatan-kegiatan yang inti, termasuk ya tadi dari Dr. Lia saya kira ya tentang plasma convalescent dan sebagainya, ya bukan bosnya, tapi kita cukup sangat berperan, teman-teman sangat berperan, dan mereka sangat terlibat di dalam proses penyiapan dan seterusnya, kemudian uji kompatibilitas dan sebagainya. Kemudian satu lagi mungkin sedikit ralat tadi ya yang saya dia tadi, jumlah SPK sekarang 1.500, tetapi kebutuhannya sampai 4.000 sekian gitu ya. Jadi memang masih tetap butuh sangat banyak, sehingga kesempatannya masih sangat banyak. Bahkan di diskusi terakhir ada beberapa rumah sakit, mungkin di hampir 30 rumah sakit yang sebenarnya minta SPK sekarang juga gitu. Mungkin ya ini yang menjadi kendala kita juga, karena selama ini lulusannya belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan yang ada di rumah sakit. Seperti kita tahu, soalnya masing-masing rumah sakit kan juga tidak hanya butuh satu, tetapi beberapa rumah sakit yang sudah tergantung tipenya ya. Kalau tipe B, apalagi tipe A gitu, apalagi rumah sakit tipe A pendidikan ya, maka kebutuhannya menjadi besar, minimal 2 subspesialis. Sehingga sekarang DPK sudah berkembang ke pendidikan subspesialis, tidak hanya pendidikan spesialis saja, tetapi juga nantinya punya kesempatan untuk melanjutkan keahliannya dalam bentuk subspesialis. Ada 9 subspesialis di patologi klinik dan sekarang sudah berjalan. Dan di Jogja termasuk di UGM termasuk yang paling tinggi peserta subspesialisnya. Jadi di antara sentra yang lain di Indonesia, maka di UGM atau di Jogja jumlah peserta didik subspesialisnya malah paling tinggi. Ini yang mungkin juga menjadi peluang, karena sekaligus
di departemen, di kita juga mengembangkan spesialis, tetapi juga sekaligus ini harus didukung oleh pengembangan spesialis satu juga, sehingga kita harapkan berkembang bersama-sama secara simultan, secara searah begitu, sehingga untuk PPDS 1 pun akan otomatis kita harapkan juga akan selalu meningkat dari sisi mutu, dari sisi bentuk pelayanan, bentuk penyelenggaraan, karena juga sekaligus kita membina untuk pendidikan subspesialisnya. Begitu Dr. Carla, mudah-mudahan menambah informasi ya. Terima kasih, Wonten Nuwun. Terima kasih sekali Pak Teguh. Ini kayaknya Bu Heni juga ada ya? Ada, masih kita banyak. 1 menit 20 detik. Kalau mau menambahkan, monggo. Ya. Ya mungkin kalau dari saya sih tambahannya adalah untuk PK itu sebetulnya kan lapangannya masih sangat banyak. Nah mungkin satu lagi yang adik-adik yang perlu tahu bahwa kalau untuk penelitian itu juga ada beberapa konsep yang kami pegang, yaitu bahwa para pembimbing biasanya sangat support, sehingga dengan para residen yang melakukan penelitian untuk akhir, untuk tesis, sehingga biasanya kami membuat banyak tim-tim payung, sehingga untuk tanda petik memang pendanaan penelitian itu kita berusaha untuk membantu mahasiswa sehingga mereka tidak terbebani terlalu banyak. Itu yang selama ini berlangsung di PK. Kemudian juga beberapa kesempatan untuk mempresentasikan hasil-hasil penelitian ini di forum-forum ilmiah, baik nasional, regional, bahkan ada yang internasional. Kemarin terkendala COVID, jadi nggak jadi terpaksa jadi internasional online. Itu yang terjadi. Kemudian untuk pembimbingan dan ilmiah cukup padat kami, sehingga mungkin ini bisa bisa menjadi salah satu pertimbangan persiapan bahwa kegiatan secara ilmiah itu kami full ya. Jadi itu bisa menjadi gambaran untuk adik-adik nantinya. Dan juga setiap semuanya tertarik masuk PK ya Bu Heni ya. Gimana? Iya, soalnya kalau nggak nanti ngoper dulu, jangan-jangan, karena sebetulnya ilmunya PK kan banyak. Karena pada prinsipnya PK itu kan mempelajari klinis tapi berdasarkan cairan zat-zat yang ada di cairan tubuh, berbagai parameter laboratorium yang ada di cairan tubuh, sehingga mempelajarinya komprehensif. Dulu ya. Nanti biar pertanyaannya banyak untuk PK, sekarang kita beri kesempatan pada pembicara yang ketiga, J. Terima kasih, Bu Carla. Terima kasih, Bu Heni. Ini sekarang tadi habis Mbak Susi, Mbak Vita. Sekarang yang last but not least ya, adalah Mbak Ika. Gambarnya mana ini Mbak Kemala? Kok tidak kelihatan Mbak Ikanya? Selamat sore, Dr. Carla. Selamat sore, halo. Sudah mandi sayang? Oh, sudah. Kalau belum sama. Oh, gitu. Ditemani siapa? Ika? Dr. Edimo? Siapa yang menemani? Senior? Tadi saya lihat Dr. Edimo. Maaf, Dr. Carla, ini kan sebenarnya kan saya akan WA ke teman-teman konsulen, terus dilalahki memang ya sambutan dari PK itu langsung sigrak matur suwun sangat semua pada bergabung. Nah, ini saya tadi masukkan lewat Mbak Desinta sudah beberapa hari, tapi maksudnya cuma untuk informasi. Terus ini saya WA lagi kok belum gabung. Yang sudah jawab WA saya itu baru Bu Fahmi, tapi beliau bilang sedang di luar jadi nggak bisa gabung. Ya udahlah Mbak Rika sendiri aja. Gitu. Wis nggak apa-apa. Silakan. Mbak Ika punya waktu 20-an menit. Silakan kalau kurang nggak apa-apa. Nanti biar pertanyaannya lebih banyak. Oh baik dokter. Silakan. Iya terima kasih.
Apakah sudah terlihat? Sudah, sayang. Oh baik, terima kasih Dokter Carla. Selamat sore dokter, selamat sore rekan-rekan yang hadir. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Ika Safira dari bagian penyakit dalam. Pada sore hari ini akan mempresentasikan sekilas tentang pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit dalam di FKKMK UGM. Sebelumnya untuk pendahuluan, tujuan dari pendidikan dokter spesialis penyakit dalam di FKKMK UGM ini adalah untuk menghasilkan spesialis penyakit dalam yang mampu menerapkan prinsip dan konsep dasar dari setiap cabang ilmu dalam ruang lingkup ilmu penyakit dalam secara holistik dan komprehensif, di mana dalam proses pendidikannya tak hanya memperhatikan aspek akademis, namun juga psikomotor dan afektif. Nah, kemudian jadi untuk sekilas tentang ilmu penyakit dalam, itu kami ada sekitar 11 divisi, jadi ada divisi endokrinologi, gastroenterologi dan hepatologi, pulmonologi, hematologi onkologi, rheumatologi, tropical medicine, geriatri, nefrologi, kardiologi, psikosomatik, dan alergi imunologi. Kemudian ilmu penyakit dalam itu memiliki beberapa layanan unggulan, seperti misalnya layanan pulmonologi intervensi, seperti misalnya pengambilan AJH Rose, kemudian layanan HIV, layanan transplantasi ginjal, endoskopi, dan juga ada polikaki diabetik. Di mana sebetulnya dalam proses pendidikan dokter spesialis penyakit dalam ini kita terlibat di 5 layanan unggulan ini. Kemudian untuk berikutnya, apa sih yang kita lakukan pada saat menjalani tahapan pendidikan dokter spesialis penyakit dalam? Jadi yang pertama itu kurang lebih dibagi menjadi 3 tahap besar ya. Jadi yang pertama itu adalah menjadi dokter bangsal. Ada dokter Fahmi nih. Jadi ada dokter bangsal, kemudian yang kedua itu adalah tahapan stase. Kemudian yang ketiga itu dibagi 2 menjadi 3A dan 3B. Yang 3A itu adalah stase referal, jadi kita dikirim ke rumah sakit jejaring, namun pada saat COVID seperti ini ya, jadi ada pandemi COVID ini, untuk stase referal sementara ditiadakan dulu. Kemudian untuk yang 3B itu adalah tahap akhir, yaitu menjadi chief bangsal. Untuk dokter bangsal itu diharapkan kita dapat, jadi secara umum ada gambaran tentang menangani pasien di bangsal penyakit dalam. Kemudian stase, itu kita berkecimpung di 11 bagian yang tadi sudah saya sebutkan di sebelumnya, jadi Ika, suaranya kok hilang ya? Halo, Kamala. Suaranya Dokter Ika hilang, Reng. Nggih, Dok. Sebentar. Saya minta unmute sebentar, Dok. halo? Sudah, Dok. Oh ya. Sudah keluar. Oh, Suara sudah keluar. hilangnya. Oke, saya ulang untuk tahap PPDS nih, dokter. Iya, diulang tahap PPDS. Oh iya, baik dokter. Terima kasih. Jadi secara garis besar itu dibagi menjadi 3 tahap. Jadi untuk tahap pertama itu adalah tahap dokter bangsal. Ini untuk kita yang berada di semester 1 dan 2. Kemudian untuk tahap kedua itu adalah tahap stase, itu untuk semester 3 sampai dengan semester 6. Kemudian untuk tahap ketiga itu dibagi menjadi 2 bagian besar. Jadi 3A itu untuk stase referal, namun pada saat pandemi COVID seperti ini, stase referal ditiadakan. Ini biasa untuk semester 7. Jadi saat ini itu semester 7 itu adalah untuk pelayanan COVID. Jadi ada poli COVID di Rumah Sakit Sarjito itu dijalankan oleh semester 7. Kemudian untuk yang 3B itu adalah Chief Bangsal, itu semester 8-9. Jadi selama menjadi dokter bangsal, stase,
Chief Bangsal itu kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya berkecimpung di kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk pasien. Seperti misalnya foto di kanan atas ini ada Dr. Ika Trisnawati, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi, sedang melakukan AJH-Rose, dan di mana dalam proses pendidikan ini kita juga melibatkan bagian-bagian lain. Jadi adanya proses interdisipliner. Seperti pada foto ini adalah bagian PA dan bagian anestesi. Kemudian yang kedua, kita juga ada layanan BMP, seperti ini kemarin misalnya kita ada melakukan BMP dengan pasien, tentu saja dalam proses-proses itu kita disupervisi. Jadi ada yang mensupervisor kita, ini kemudian hasil BMP-nya itu kita bisa lihat langsung, seperti pada mikroskop ini adalah BMP yang diambil dari pasien dengan CML fase kronis. Selain itu juga ada fungsi efusi pleura, fungsi ASI-tes, dan kompetensi-kompetensi penyakit dalam yang lain yang tentu saja dilakukan dengan supervisi konsulen. Kemudian selain menjalani kehidupan di rumah sakit, kita juga ada ekstrakurikuler. Nah, kita punya banyak ya ekstrakurikulernya, ada sepak bola, futsal, bulu tangkis, paduan suara, band, dan sepeda. Seperti misalnya di atas ini kita ada band untuk ngisi disnatalis, kemudian ini adalah ekskul sepak bola, ini ada Dr. Eko Budiono, kemudian ini bulu tangkis, ada Dr. Agus Siswanto, spesialis penyakit dalam konsultan psikomotor, psikosomatis, kemudian ini sepeda, ini futsal, kemudian terakhir ini paduan suara. Bagian penyakit dalam itu sudah 3 kali berturut-turut memenangkan lomba paduan suara disnatalis. Ini dengan Dr. Mardia, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Jadi memang selain kehidupan pendidikan dokter spesialis, kita juga ada membangun kekeluargaan melalui ekskul-ekskul itu. Nah, tentu saja juga ada yang namanya jaga. Jadi jaga itu dibagi jadi 3 besar. Ada jaga bangsal, jaga IGD, dan terakhir ini karena masa pandemi, itu jadi ada jaga COVID. Nah, sementara pada saat pandemi ini kita ada on-off, jadi misalnya hari ini jaga, besok ada off-nya. Kemudian kebijakannya itu adalah tidak lebih dari 14 jam jaga, dan tentu saja ada evaluasi yang dilakukan secara dinamis. Kemudian untuk ilmiah itu untuk keseharian ada laporan pagi. Selama pandemi ini kita lakukan lewat daring ya, jadi lewat Zoom, lewat Webex. Kemudian ada laporan kasus sulit juga, di mana kalau laporan kasus sulit ini kita mengundang dari bagian lain. Jadi kita mengundang misalnya dari bagian radiologi, kita mengundang dari bagian anestesi, kita juga sering mengundang dari bagian patologi klinik, kita undang bagian-bagian lain yang di mana bagian-bagian lain itu juga terlibat di pasien. Jadi kita bahas bareng-bareng kasus sulitnya, dan kita juga dapat pembelajaran dari bagian lain. Kemudian kita juga ada CBD book reading, jadi case-based discussion. Jadi kita bawa kasus yang menurut kita menarik, kenapa kita bahas kasus itu, dan bagaimana sih menurut literatur-literatur terkini terkait dengan kasus tersebut. Kemudian journal reading, karena kita sadar ya, kita penting banget untuk selalu menerapkan evidence-based medicine yang terbaru. Jadi tetap journal reading dan critical appraisal itu penting sekali untuk kita latih dari sedini mungkin. Kemudian kita juga mendatangkan kuliah pakar, seperti misalnya ini ada Dr. Ayu, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi. Kemarin ada gathering dengan Keio University dan Indonesian Rheumatology Association. Kemudian ini kami kedatangan kuliah tamu dari University Taiwan. Kemudian ini dari Belgium. Kemudian, selain itu juga di pendidikan dokter spesialis ini kita juga ada menampilkan karya nasional, dan juga kita terlibat pada simposium-simposium. Seperti misalnya pada saat kita menjalani PPDS penyakit dalam ini, kita setidaknya mempresent karya nasional di 2
pertemuan nasional ya, seperti ini misalnya kemarin saya mempresentasikan poster penelitian saya di BIRC di Bandung, kemudian ini kami kemarin mengadakan simposium pertemuan komprehensif respirologi dan penyakit kritis Joglo Semar atau Smart JOS, mungkin ada yang mengikuti kemarin. Kemudian ini adalah pada saat pertemuan Kopabdi di Surakarta, dan kita juga ada, karena pandemi COVID ini, ada acara-acara daring, seperti baru saja kemarin ini dari bagian hemato-onkologi medik, Perhompedim Yogyakarta itu mengadakan manajemen update in multiple myeloma. Jadi nggak cuma di rumah sakit terus, kita juga terlibat di acara-acara lainnya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ya, apa sih yang harus dilakukan untuk masuk. Jadi pertama itu jelas persiapan. Persiapannya itu umum ya seperti bagian lain, jadi ada persiapan materi yang spesifik. Kalau misalnya di sini ya berarti materi penyakit dalam bisa dipelajari di PABDI, buku PABDI, atau buku penyakit dalam UGM juga ada, dan mungkin baca Harrison atau Sabatin, jadi untuk penunjang-penunjang lain. Kemudian berkas-berkas seperti misalnya TOEFL, PAPS, atau yang sesuai dengan memang ketentuan untuk masuk. Jangan lupa untuk mental dan support. Jadi support dari keluarga, dari pasangan itu penting sekali. Saya rasa nggak cuma di PPDS penyakit dalam, tapi juga di bagian lain. Dan tidak lupa juga finansial untuk uang per semesternya sebetulnya saya rasa hampir sama seperti bagian lain ya. Jadi standar aja, kemudian nggak ada pengeluaran lain kok selain itu gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian untuk ujiannya, jadi ujian untuk masuk penyakit dalam ini ada ujian akademik, jadi ujian tertulis, kemudian tes kesehatan, jadi sama seperti bagian lain juga ada tes kesehatan, kemudian journal reading, menilai critical appraisal, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, penting sekali untuk memiliki kompetensi ini karena kan kita akan melatih seorang dokter spesialis penyakit dalam yang praktek dengan evidence-based medicine. Dan terakhir adalah wawancara, ya untuk menilai kenapa sih mau masuk penyakit dalam, apa yang memotivasi, kemudian dan yang lainnya. Kemudian jangan lupa berdoa ya, jadi bagaimanapun kan kita harus tetap berada dalam bimbingannya, jadi penyertaannya untuk memutuskan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan masuk ke PPDS itu adalah menurut saya salah satu step yang besar dalam hidup kita. Terakhir, ilmu penyakit dalam FKKMK UGM ini juga sudah memiliki jurnal internasional sendiri, yaitu Akta Interna yang bisa diakses di journal.ugm.ac.id/jain, atau kita juga ada Instagram @interna_Jogja, dan kita juga ada YouTube Interlens UGM. Sekian dari saya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Dr. Carla. Terima kasih, Kak, luar biasa. Ini kayaknya di Dr. Fahmi ya, menemani ya? Dr. Fahmi mau nambahin? Sudah dijadikan. Halo. Mau nambahin? Matur suwun Dr. Fahmi. Iya, maaf kalau sinyalnya kurang kedengaran karena saya masih di luar. Ya. Atau nanti mau nambah? Sementara cukup, nanti saya ikuti saja dulu diskusinya, Dr. Carla. Baiklah, baiklah. Ini kebetulan juga sudah ada beberapa pertanyaan ini, Dr. Lia. Mungkin karena memang Mbak Kemala ngumpulin pertanyaan juga ya di kanal ya? Iya, Dok. Banyak banget nih. Saya baca yang dari Mas Fahlan ini ya. Bu Susi, ini dari Mahayati loh, jauh banget ini ya. Nah ini prospek di psikiatri, saya nggak mau jawab, biarin jawab Bu Susi aja nih. Di masa datang prospeknya bagaimana? Kemudian tren pasien kita tuh naik apa turun sih Bu Susi? Kalau saya langsung hahaha, kayak naik ya, naik terus. Kemudian
soft skill apa sih yang perlu dilakukan kalau menghadapi pasien gitu loh. Nah ini mungkin Bu Susi ini pertanyaan memang agak banyak nih ya. Terus tadi sebetulnya ada Bu Dia Artini nih dan mau tanyanya kayaknya langsung karena tangannya dari tadi halo aku mau tanya. Mungkin yang lain-lain nanti kita bisa bacakan. Tapi Bu Dia mau tanya apa ini? Mungkin bisa dibuka mic-nya. Dia Artini, Mbak. Mbak Kemala. Sedang diminta unmute, Dok. Kenapa? Sedang diminta unmute untuk Dia Artininya. Mbak Dia masih gabung dengan kita? Sambil nunggu yang lain dulu, monggo Mbak Carla. Oh baiklah, terima kasih Bu Lia diingatkan. Ini dijawab dulu nih prospeknya bagaimana nih? Atau dibaca dulu semua? Banyak banget ya. Ya, mungkin satu-satu ya dong. Baik, bisa dibaca satu-satu. Ya, terbaca dokter. Ya, baik. Ini terima kasih pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kami. Yang pertama dari Mas Falhan dari Universitas Malahayati terkait dengan prospek psikiater. Nah ini seperti yang tadi mungkin sempat saya sharingkan ya, Mas Falhan, bahwa jumlah psikiater di Indonesia saat ini baru sekitar di angka 800-900-an, di mana sebenarnya kalau jumlah proporsional yang direkomendasikan oleh WHO itu kan sebenarnya satu psikiater banding 30.000 masyarakat atau warga begitu ya, sehingga kesempatannya masih sangat luas. Nah, memang yang menjadi problem yaitu terkait dengan distribusi dari psikiater, yang mana saat ini dari 800 atau 900 psikiater yang ada ini masih terdistribusi di wilayah-wilayah perkotaan, sehingga kalau misalnya nantinya Mas Falhan sangat ingin bergabung dengan keluarga besar psikiatri ini, nanti bisa di daerah-daerah yang tentunya masih sangat membutuhkan peran dari psikiater. Kemudian yang berikutnya terkait dengan tren atau prevalensinya, Mas Falhan, ini mungkin sebagai gambaran ya Mas Falhan, dari Riskesdas tahun 2018 ini didapatkan data bahwa prevalensi penderita depresi di Indonesia ini sekitar 6%, Mas, di mana angkanya ini semakin lama semakin meningkat ya, dari yang sebelumnya mungkin hanya sekitar 2-4%. Kemudian dari WHO sendiri menyebutkan bahwa dari SDGs ya, SDGs itu menyebutkan bahwa gangguan depresi sendiri adalah gangguan yang sampai saat ini ternyata menduduki angka nomor 2 untuk penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian setelah penyakit jantung, seperti itu. Nah ini baru contoh kecil yaitu dari sisi depresi ya, seperti itu, dan trennya sampai saat ini sih semakin lama semakin meningkat ya, karena faktor awareness masyarakat yang juga semakin meningkat, kemudian dari segi informasi-informasi baik dari sosial media maupun dari masyarakat yang juga semakin meningkat terkait dengan gangguan jiwa yang ada di masyarakat, seperti itu. Bahkan sekarang trennya juga pasien ini datang ke kami seringkali biasanya sudah membawa kayak semacam analisa atau self diagnose, seperti itu yang mereka dapatkan entah dari komunitas maupun dari sosial media. Nah, kemudian yang berikutnya adalah soft skill yang mungkin sebaiknya dikuasai, seperti itu ya, untuk menghadapi pasien dengan gangguan jiwa. Ada beberapa mungkin ya Mas Falhan. Yang pertama adalah terkait dengan mungkin kita mencoba untuk berkomunikasi secara empati kepada orang lain, kemudian juga meningkatkan kemampuan berkomunikasi itu sendiri, serta bagaimana kemudian kita belajar menjadi pendengar yang baik, seperti itu. Sehingga harapannya nanti kita bisa meningkatkan kapasitas kita dalam hal pemeriksaan psikiatri pada pasien.
tentunya yang namanya keterampilan ini adalah suatu hal yang perlu diasah terus-menerus gitu ya. Sehingga ketika kemudian kita bergabung atau menjadi residen psikiatri, nantinya kita akan berproses, ada supervisor atau dosen-dosen yang akan membimbing kita seperti itu, juga kemudian kita akan berhadapan dengan pasien yang itu merupakan suatu proses pengayaan tersendiri. Mungkin itu yang untuk Mas Falhan. Dokter Carla, apakah kemudian saya lanjut ke Mas Novan atau bagaimana? Iya, nggak apa-apa dianu dulu. Nanti setelah itu kan ada pertanyaan juga untuk Mbak Vita, juga untuk Mbak Ika. Silakan dianu dulu, dijawab dulu. Ya, baik dokter. Untuk Mas Novan, mungkin terkait dengan tips yang bisa tips terkait dengan proses penerimaan residensi psikiatri ya. Secara umum sebenarnya hampir sama dengan bagian-bagian yang lain ya Mas Novan. Tentunya ada persiapan dari segi materi, seperti itu materi di sini terkait khususnya mungkin bidang psikiatri seperti itu bisa belajar buku-buku dari textbook yang ada, entah itu misalnya Kaplan, kemudian juga mungkin tentang simptomatologi, kemudian pemeriksaan klinis seperti itu, kemudian juga buku-buku lain yang sekira dapat menunjang pemahaman kita terkait dengan dunia psikiatri. Juga mungkin bisa dengan catatan-catatan kuliah dulu waktu kita belajar tentang psikiatri. Kemudian selain itu ada persiapan materi dalam artian finansial yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh teman residen yang sebelumnya ya. Kemudian juga persiapan secara teknis, mungkin ada penyiapan berkas, kemudian izin dari atasan seperti itu, kemudian yang lain sebagainya. Kemudian terkait dengan kemungkinan diterimanya ya, prevalensinya kira-kira sekitar, kalau tidak salah, nanti mohon koreksi dari Dokter Carla, berkisar di antara sekitar 1:2 seperti itu. Kemudian yang diterima ini nantinya tentunya bervariasi, bisa sekitar 4-7 residen tiap semesternya. Kemudian tadi tentang textbook sudah ya, berarti kemudian yang berikutnya dari Mas atau maaf Mbak ini ya, Nevio Nouri, terima kasih atas pertanyaannya. Oh iya, terima kasih Dok. Oh baik Dok. Terima kasih. Tampaknya ini mungkin karena pernah jadi bimbingan Dokter Carla, jadi tertarik nih tampaknya sama psikiatri Dok. Terkait dengan wabah, sebenarnya secara umum yang paling utama adalah perubahannya ini ya, proses pembelajaran kita memang banyak lewat daring. Kalau tadi mungkin saya mengajukan foto-foto yang lama seperti itu, jadi untuk presentasi baca buku, kemudian presentasi kasus, dan lain sebagainya kita lakukan secara daring. Kemudian kalau terkait dengan pelayanan, tentunya kita masih lakukan seperti biasa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena proses pembelajaran di sini kan ada yang istilahnya berhadapan langsung dengan pasien, yaitu pasien bangsal, kemudian UGD, kemudian poli, dan lain sebagainya. Tapi juga ada presentasi ilmiah yang tadi saya sebutkan. Kemudian kalau terkait dengan proses penerimaannya, ini yang paling penting juga terkait dengan ini ya, penerapan protokol kesehatan. Jadi saat seleksi ditambahkan ada tes swab, kemudian setelah itu proses penerimaan atau seleksinya pun juga dilakukan dengan bertahap begitu, sehingga tetap ada social dan physical distancing. Mungkin secara umum seperti itu. Yang lain-lainnya nampaknya tidak ada perbedaan yang berarti. Ya. Terima kasih, Bu Susi. Ini selanjutnya pertanyaannya buat Dokter Vita ini, Dokter Arkadia. Silakan Dokter Vita. Ya, terima kasih Dokter Carla. Untuk pertanyaan PPDS Patologi Klinik, apa saja sertifikat pelatihan BUS yang harus disiapkan? Kemudian untuk karir, kalau nggak jadi klinisi, jadi apa ini, Dokter Vita?
kalau ngambil ini pertanyaannya 1 orang 3 pertanyaan nih ya. Terus kalau ngambil S2, total dia istilahnya menjalani pendidikan tuh berapa tahun? Ya, baik. Satu, Untuk sertifikat pelatihan. 2, kalau bukan klinisi. Yang ketiga, berapa tahun kalau pakai S2? ya. Untuk Mbak Gita Eka dari FKUM dia 2010. Betul. Ya. Untuk sertifikat pelatihan, jadi dari PK itu setiap tahun akan menyelenggarakan beberapa seminar seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada BACT, kemudian ASM. Kalau mengikuti itu, pasti ada nilai plus untuk chance diterima ya. Kemudian untuk karir kedepannya, selain menjadi klinisi, kalau dari dokter PK itu banyak ya sebenarnya. Bisa jadi pengajar, kemudian peneliti, dan klinisi juga bisa. Kemudian dari segi manajemen, kami juga bisa jadi manajer lab ya. Kemudian untuk jika mengambil S2, total masa studi PPDS menjadi berapa? Jadi PPDS PK kalau tidak dengan S2, masa studinya 3,5 tahun. Namun kalau dengan S2 jadi 4 tahun. Kemudian ini untuk Mbak Rahma. Seberapa penting tempat kembali pasca lulus PPDS sebagai bahan pertimbangan penerimaan PPDS? Kalau dari saya, mungkin kalau untuk tempat-tempat yang terpencil akan lebih diutamakan. Namun mungkin mohon asupan dari para konsulen. Dokter. Ya, nggak apa-apa. Jadi setaunya Bu Carla juga seperti itu ya. Biasanya kalau yang terpencil, terluar, itu biasanya diutamakan. Kemudian kemitraan juga, karena sangat membutuhkan, tidak ada di tempat tadi, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya Mbak Vita ya. Terus jangan salah, biasanya ada juga loh yang bisa selain klinisi bisa menjadi direktur. Contohnya Prof. Budimo. Beliau kan pernah jadi direktur Rumah Sakit Sarjito. Jadi sebetulnya sangat terbuka luas ya, baik menjadi klinisi atau tidak. Dan saya tahu Prof. Budimo itu klinisi yang luar biasa, tapi manajer juga yang luar biasa. Jadi ini contoh-contoh yang saya kira bisa dibuat patron lah ya. Nah sekarang Dokter Ika, ini pertanyaannya banyak ya, seleksi PPDS penyakit dalam apa saja yang perlu dipersiapkan? Apa ada materi tertentu dan buku yang harus dibaca? Ini juga, ini malah untuk semua ya, seberapa penting tempat kembali itu saya kira semua nanti bisa menjawab. Dokter Ika banyak pertanyaannya, silakan Dokter Ika. Baik, terima kasih Dokter Carla atas kesempatan yang diberikan. Untuk pertanyaan yang pertama ya, untuk seleksi PPDS penyakit dalam, apa saja yang perlu disiapkan? Apakah ada materi-materi tertentu atau buku yang harus dibaca untuk ujian tulis? Terima kasih. Baik, sebetulnya pada dasarnya adalah pertama itu buku penyakit dalam yang PAPDI itu bisa dibaca. Kemudian buku penyakit dalam yang diterbitkan oleh bagian penyakit dalam MKUGM seperti yang tadi sudah saya sebutkan di slide itu juga bisa dibaca. Selain itu juga kita mendalami kompetensi kita yang dokter umum tapi yang kisaran kompetensinya penyakit dalam. Jadi bisa dipersiapkan dari situ. Untuk seperti misalnya bacaan buku seperti Harrison misalnya itu sebagai tambahan aja ya. Jadi untuk penunjang materi aja. Yang penting itu adalah yang sekitaran kompetensi kita. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan kedua ya dokter, yang untuk tempat kembali sebetulnya ini penting, tapi saya rasa sama seperti bagian lain ya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh dokter Carla, jadi untuk yang tempat terpencil atau kemitraan itu juga menjadi pertimbangan, tapi
masih banyak juga hal-hal lain yang menjadi pertimbangan. Jadi nggak cuma tempat kembali aja. Begitu dokter, atau saya lanjutkan untuk yang bagian UKT? Ya, silakan. Oh, Ini baik kalau dokter. Dokter Rika kena berapa nih? Baik dokter, untuk UKT atau SPP PPDS penyakit dalam berapa? Jadi sebetulnya SPP itu bisa diakses di um.ugm.ac.id. Jadi website resmi dari UGM itu bisa diakses. Sebetulnya tidak hanya SPP dari penyakit dalam, tapi juga SPP dari bagian lain juga. Untuk personal saya sendiri itu kena 17 juta rupiah per semester. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk masing-masing divisi berapa minggu, itu masing-masing divisi itu 10 minggu, gitu. Kemudian rata-rata berapa ya? Mendaftar yang diterima berapa ya? Semuanya pertanyaan begitu ya. Gitu, dokter. Jadi untuk pendaftar PPDS ilmu penyakit dalam itu seperti yang kemarin ya. Jadi rata itu sekitar 50 ya. Jadi memang banyak minatnya, tapi yang diterima itu kurang lebih sekitar 1:4, 1:5, jadi sekitar belasan, 12, 13, atau angkatan saya sendiri kami ber-15 gitu. Gitu. Sampun dokter, terima kasih. Terima kasih. Nah ini pertanyaannya balik lagi ke Dokter Susi nih. Baik, Dok. Bagaimana menghadapi pasien Ya, psikiatri? saya mungkin kembali ke pasiennya gitu maksudnya. Iya. Baik, terima kasih nih pertanyaannya bagus sekali ya dari Mbak Lia. Ya memang kalau di psikiatri karena kita mungkin berinteraksi dengan pasien yang ada yang psikotik, ada yang non psikotik seperti itu, memang yang namanya hubungan dokter pasien tidak bisa dipungkiri, ada yang namanya transferensi dan kontratransferensi. Tentang transferensi dan kontratransferensi secara detailnya apa nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut ketika sudah residensi seperti itu, tapi secara umum bahwa apa ya yang diutarakan oleh pasien seperti itu, kemudian yang diutarakan oleh dokter itu saling mempengaruhi satu sama lain seperti itu. Nah, kalau sampai dengan kemudian berpengaruh terhadap kesehatan mental dokter itu sejauh mana besar pengaruhnya, memang ini sangat variatif ya. Yang jelas kalau kemudian terkait dengan tips bagaimana kemudian kami para calon psikiater mungkin juga psikiater juga ya Dokter Carla agar bisa tetap istilahnya menjaga kewarasan seperti itu, tentunya adalah bagaimana kemudian kita tetap berinteraksi dengan orang lain seperti itu ya, sama halnya dengan dokter-dokter pada umumnya entah itu. Jadi kehidupan kami itu tidak hanya dengan pasien atau teman-teman residen saja, tapi juga bersosialisasi dengan keluarga terutama, kemudian juga keluarga besar, kemudian juga teman-teman secara umum baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya seperti itu. Kemudian juga selain dukungan sosial atau kita coba untuk kembangkan interaksi, juga tidak lupa juga bahwa kita perlu mengembangkan hobi, kita perlu mengenali diri kita sendiri dulu gitu ya, terkait dengan apa sih yang membuat saya itu nyaman, apa sih yang membuat saya itu bisa lebih istilahnya adjust dengan hal-hal yang saya hadapi seperti itu juga perlu dilakukan. Jadi misalnya ada yang suka hobinya, yang mempunyai hobi berkebun, itu ya lakukan hobi seperti itu. Kemudian juga bisa berolahraga, atau misalnya hobi-hobi lain yang kira-kira itu cukup mendukung kondisi kita seperti itu. Atau misalnya ada yang hobinya memasak dan lain sebagainya. Kemudian tak lupa juga bahwa bagaimanapun juga kita dokter gitu ya, istilahnya diberikan tugas gitu ya, sebagai dokter itu adalah sebagai sarana untuk mengobati pasien seperti itu. Sementara yang menyembuhkan adalah Tuhan. Sehingga dalam hal ini tentunya salah satu tips yang tak kalah pentingnya adalah juga
kita mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya, sehingga kita bisa melayani pasien dengan sebaik-baiknya, dan juga pada akhirnya pasien yang kita kelola ini mengalami suatu perbaikan, dan pada akhirnya kita harapkan bisa sampai dengan sembuh seperti itu. Mungkin barangkali itu yang bisa saya sharingkan. Saya berharap mungkin bisa ada tambahan dari Dr. Carla. Terima kasih. Terima kasih Mbak Susi, luar biasa. Saya nggak pernah kayaknya udah pantas lulus deh ini. Amin dong, terima kasih. Ini kita punya pertanyaan lagi nih sepertinya. Ini untuk Dokter Ika nih. Izin bertanya dokter, apakah PPDS Interna FKKMK UGM memerlukan syarat tertentu? Harus ada pengalaman kerja minimal 1 tahun atau lebih, atau setelah internship boleh mendaftar? Terima kasih. Silakan ini, Dokter Ika. Baik dokter, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi syarat itu sebetulnya ya memang ada kerja untuk minimal 1 tahun, tapi itu sudah terhitung dari yang masa internship gitu. Jadi seperti saya sendiri, itu setelah selesai internship, saya langsung mendaftar untuk PPDS Ilmu Penyakit Dalam ini. Jadi untuk internship itu terhitung di minimal 1 tahunnya itu. Terima kasih dokter. Iya, jadi nggak perlu ini ya, istilahnya kerja sampai bertahun-tahun. Mungkin memang tiap tahun bisa berbeda peraturannya ya, Dokter Ika ya? Ya, itu ada evaluasi secara dinamis sih, dokter. Jadi memang ini kan dynamic evaluation. Kalau untuk sampai dengan terakhir, itu ada minimal kerja yang 1 tahun itu, dokter. Ya, ya. Nah, ini dari Dokter Lia mempersilahkan Dokter Fahmi. Kalau mau ada masukan ini untuk PPDS penyakit dalam, silakan. Bu Fahmi. Terima kasih, terima kasih Mbak Rarla. Suara saya jelas kedengeran nggak ya? Jelas banget. Karena di sini ramai sekali. Ya, enggak kelihatan kok. Enggak kedengaran maksudnya. Ya. Silakan Bu Fahmi. Matur nuwun. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan. Dokter Tira atau di sini Dokter Ika sudah menjawab dengan benar. Jadi memang sebetulnya intinya itu kalau kita mau memilih melanjutkan kemana, itu yang penting senang dulu ya. Sebetulnya sama semua ya. Senang dulu. Wah, saya itu kok senang minat ke sana gitu. Jadi ya istilahnya kalau orang itu senang, itu pasti akan menjalani dengan senang juga. Gitu. Kemudian memang ada beberapa syarat yang diperlukan. Seperti Dokter Ika tadi udah bilang ya, bahwa 1 tahun internship itu sudah boleh mendaftar. Kemudian memang waktu-waktu dulu itu memang kita banyak sekali pendaftar untuk interna. Pernah sampai 60, 50, tetapi memang akhir-akhir ini 2 semester ini memang agak mengalami penurunan. Jadi yang terakhir saat pandemi ini hanya 36, mungkin karena kesulitan akses juga, jadi kesulitan akses hanya 36. Dan kami menerima sekarang kami menerima 13 peserta didik. Sudah ada 13 peserta didik yang sudah kami terima. Kemudian tadi ada pertanyaan juga ya, seberapa penting tempat kembali. Memang betul, kalau memang kita melihat juga misalnya lokasi ya, kalau lokasinya terpencil pasti juga akan kita dahulukan gitu ya. Kemudian kemitraan itu juga akan kita lihat, tetapi kembali lagi nanti pada nilai yang nantinya ada nilai ujian, kemudian ada tes yang dilakukan, ada wawancara dan sebagainya. Jadi tetap saja akan kembali ke sana meskipun ada beberapa hal yang nanti akan kami prioritaskan seperti itu. Mungkin sama semua nggih, Mbak Carla nggih. Kemudian lagi ya. UKT tadi sudah ya, nanti UKT malah saya nggak tahu ya berapa bayarnya itu teman-teman presiden itu ya. Kemudian apa lagi ya? Seleksi. Sebenarnya kalau seleksinya apa yang perlu dipersiapkan? Kalau misalnya teman-teman itu ya, teman-teman dokter sekarang ini menjalani profesinya, ini sebetulnya setiap hari itu sudah dilakukan sebetulnya. Tinggal nanti membuka-buka sedikit lagi lah buku-buku yang kemarin kita tidak akan terlalu sulit sebetulnya pertanyaannya ya sebatas dari kompetensi dokter umum saja yang akan kita tanyakan yang terkait dengan penyakit dalam. Buku-buku yang kita gunakan ya yang mudah-mudah saja, buku penyakit dalam itu banyak yang
apa namanya, yang mudah dibaca gitu ya. Harrison nggak usah terlalu inilah karena terlalu sulit nanti kasihan. Jadi ya istilahnya dibuka-buka lagi. Iya, terlalu tebel malah nanti stres. Ini aja dibuat senang. Kemudian kalau misalnya ada kasus, yang penting itu sebetulnya sekarang misalnya, oh saya ingin ke penyakit dalam. Kemudian setiap kali kita menemukan suatu kasus entah itu di rumah sakit, entah itu di puskesmas, buka buku, itu yang paling penting. Nah, di situ nanti kita akan masuk itu nanti ilmunya. Jadi kita dapat pasien, kemudian kita buka buku lagi, kita baca-baca lagi, sedikit-sedikit kita baca. Jadi mulai sekarang dibiasakan teman-teman itu untuk kemudian membaca kembali, merefreshing lagi apa-apa dulu yang pernah dibaca, kemudian istilahnya dilihat-lihat lagi teorinya gitu. Jadi itu nanti akan lebih memudahkan teman-teman semua untuk memahami suatu kasus. Mungkin itu Carla. Wah, luar biasa ini. Apa? Bu Fahmi ini selalu Mbak Titi. Makasih sekali ya, Dr. Titi Fahmi. Ini tetangga dan luar biasa ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga sukses terus ya. Sukses terus ya. Luar biasa. Mudah-mudahan jelas di luar. Report. Terima kasih karena sudah mendampingi anak didiknya. Luar biasa. Sekarang kita beri kesempatan untuk senior-senior PK. Kalau akan ada yang ditambahkan. Ya, boleh. Boleh, monggo. Mbak Usi. Ya. Mohon izin yang Bukadep, mohon izin. Boleh, masih ada nggak Bukadepnya? Bukadep ada nggak nih, Bu Nana? Mungkin ada, sudah nggak ada ya. Yang ada Mbak Usi. Ya, saya menekankan perannya. Tadi kan ada pertanyaan. Perannya apa sih tadi selain klinisi gitu ya? Ya, jadi, betul. Seorang spesialis patologi klinik itu kan harus menentukan dia akan berjalan di jalan yang mana gitu ya, pegawai negeri atau swasta. Kadang-kadang pegawai negeri juga soknya di swasta itu boleh asal menurut peraturan yang ditepati ya, misalnya di luar jam kerja itu boleh. Nah kemudian untuk pegawai negeri itu mau masuk di Kementerian Ristek Dikti atau ke Kemenkes itu harus ditentukan. Kemudian di mana Kemenkes itu apakah akan di rumah sakit atau di laboratorium kesehatan BLK dan sebagainya itu ya. Kemudian apakah akan menjadi peneliti itu juga bisa, misalnya masuk di Eijkman itu juga bisa. Kemudian kalau misalnya di rumah sakit kadang-kadang kita ada bakat struktural atau fungsional, lebih kemana keinginan kita. Kadang-kadang kalau dari struktural, fungsionalnya juga kadang-kadang juga masih dijalankan dengan jadwal tertentu. Misalnya kalau fungsional untuk yang PK itu biasanya programnya itu mengarah ke prevensinya ya. Prevensi itu nanti bersama-sama dengan para stakeholder untuk melaksanakan program ini, program prevensi. Jadi kondisi-kondisi preklinik yang belum muncul secara klinik itu kadang-kadang bisa diketahui dengan parameter laboratorium ya. Jadi itu menentukan faktor risikonya atau mengarah ke program prevensi. Kemudian untuk diagnosis, kemudian setelah itu konfirmasi dan menentukan prognosis juga, dan pemantauan terapi dan perjalanan penyakit. Jadi semua ini kita pelajari, dan PK ini memang harus bisa menguasai semua patogenesis atau patofisiologi penyakit karena mendukung semua penyakit ya. Pokoknya ada di situ. Jadi nanti bisa nyambung juga dengan para klinisi ini. Sebagai contoh lulusan-lulusan kita yang sudah hebat-hebat gitu ya. Itu contohnya tadi yang sudah disampaikan Dr. Carla tadi, Prof. Budi, beliau SPK tapi juga duduk di struktural ya, sebagai direktur. Dulu beliau sebagai ketua komite medik
kemudian menjadi direktur pelayanan dan perawatan, naik lagi sebagai direktur utama. Ya. Kemudian di rumah sakit juga ada sebagai ketua PPI misalnya gitu. Ketua PPI itu program pengendalian infeksi, juga berperan di program pengendalian resistensi antibiotik, juga di Persi. Nah ini adalah salah satu contoh. Dokter Teguh masih nggak ya nih? Beliau sekarang duduk di Komite Nasional Keselamatan Pasien. Jadi lebih luas gitu, bisa kemana-mana sebetulnya. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri, mau kemana kita, lebih senang yang fungsional atau struktural, atau pendidik, atau peneliti, gitu. Itu sementara. Terima kasih sekali Bu Uti. Wah, luar biasa. Ya, sebelum saya menyimpulkan, dan mungkin nanti Dokter Lia juga akan menambahkan bahwa... Oh iya Bu. Oh iya, sorry. Saya lupa menambahkan Bu Usi, mohon izin Bu Carla. Silahkan Bu Lia, monggo. Nah itu juga anak-anak zaman sekarang tuh kan senang dengan yang namanya healthpreneurship nih Bu Usi, Bu Carla, maupun Bu Fahmi. Nah ini Bu Usi juga mungkin bisa menceritakan alumninya yang healthpreneurship atau mungkin apa entrepreneurship yang humanis gitu. Kita juga ada yang punya perusahaan juga, monggo Bu Usi. Yang mana Bu? Perusahaannya mana? Bukan perusahaan, maksudnya seperti kayak situ atau mungkin apa gitu, lab klinik gitu-gitu. Jangan lupa Bu. Ya, oke. Di sini penggagas Jazz loh. Jazzpreneurs itu nanti yang itu tuh. Ya, jadi memang syukur kalau kita punya jiwa entrepreneurship, bisa mendirikan lab sendiri gitu ya. Bisa mengajak teman-teman untuk bergabung, untuk bersama-sama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, itu sangat bagus ya. Kemudian ya kebetulan saya tuh bersama-sama dengan Dokter Carla juga, dengan Dokter Lia nih, terjun ke, harus ada hiburannya ya, dokter. Kita di kedokteran UGM kebetulan ada ikon Fakultas Kedokteran itu dengan classical night dan jazz night-nya. Monggo nanti kalau mungkin malah justru itu daya tariknya Dokter Carla masuk ke kedokteran. Nah, ini kuliah ini. Ya, jadi artinya gini loh, sekolah tapi sambil keseimbangannya ini otak kiri, otak kanan tuh harus seimbang supaya kita nggak stres ya. Iya betul. Ngatur rumiyin. Terima kasih. Kuliah cerita Meridian, Bu An. Jadi apa namanya, matur nuwun sangat Bu Usi, ini saya benar-benar terharu nih Bu Usi, saya mendapat dengan dadaan malah mendapat banyak manfaat adik-adik. Nah, selain Bu Usi kan juga sudah itu apa untuk charity itu kan memang sudah diawali oleh Bu Usi dengan apa medical jazz night ya waktu itu ya dengan classical night. Harus kemudian juga anak adik-adik yang muda itu juga pada kepingin punya konser apa namanya musik yang mereka bisa mengelola tapi bisa mendapatkan dana juga. Ini Bu Usi juga sebagai konsultannya karena yang tahu banyak beliau. Nah, itu monggo nanti jadi bisa banyak ceria banyak berkiprah akan ada itu Bu Usi Meridiannya tahun ini juga insya Allah tuh akan dalam bentuk online. Jadi ya walaupun online. Nah nanti Bu Usi kan kita baru ngengreng ya belum mulai. Yang nyanyi sih kita semuanya dari kita ya karena juga seperti dulu kan kita keputusan cuma 2 tahun sekali ya yang pakai artis-artis itu 2 tahun sekali, yang 1 tahun dari kita untuk kita, yang Bu Usi dulu juga panitianya. Nanti monggo teman-teman sekalian kita itu, dan juga mungkin formatnya akan berbeda. Saya lihat formatnya ini jadi menarik sekali Bu Usi, format dengan ada dosen. Jadi kemarin memang adik-adik itu pada kepingin sendiri dulu pada waktu alumni berbagi yang lalu dengan residen tok, tapi kemudian ini ternyata ada dosen, ada konsulen bergabung hari ini tuh jadi bisa saling melengkapi gitu. Pas nanti kita bisa nih. Jadi itu aja. Terus pun. Terima kasih sekali Bu Awalia. Mungkin juga karena waktu ya, izinkan Bu Carla sedikit merangkum apa yang sudah kita dapat pada hari ini. Tadi saya juga dari Bu
Usi, Bu Titi, kemudian juga dari Bu Lia tadi ya. Tadi saya mengambil hal yang sangat penting. Yang pertama adalah apa? Senang dulu dengan pilihan PPDS yang akan dimasuki. Saya masih ingat waktu saya masuk ke psikiatri, itu mama saya almarhumah saja sampai tanya, kamu tuh masuk psikiatri mau ngapain? Mau ngurusi wong edan seumur hidup? Ma, jangan salah ya. Bukan itu intinya, tapi saya senang dengan ilmunya dulu. Dan ternyata memang tidak hanya mengurusi orang dengan gangguan jiwa, tapi bisa kemana-mana, bisa main-main ke luar negeri, alasannya mungkin sekolah, tapi benar-benar senang gitu. Kemudian ngurusi pasien juga senang-senang aja, maksudnya kadang-kadang saya mikirnya malah, hore masih ada yang lebih gangguan daripada diriku, kadang-kadang seperti itu, tapi itu gocek-gocekannya. Yang kedua adalah tadi, saya lupa ya, Bu sih nih kayaknya yang ngendiko, kenali dirimu sendiri. Jadi sebenarnya kau ini pengen jadi apa sih? Nggak apa-apa, klinisi, sambilan, tapi nanti sekaligus direktur, sekaligus mungkin pemilik klinik, mungkin juga tadi menjadi seorang filantropis. Maksudnya apa? Jadi menolong sesama, kita senang, kita punya ilmunya, tapi kita juga bisa menolong orang lain. Ini yang punya banyak pengalaman adalah Bu Usi dan Bu Lia. Karena apa? Karena kemarin sudah terbukti bahwa beliau dengan menyelenggarakan berbagai macam tadi, ternyata dari sana bisa mendapatkan dana, kemudian diberikan kepada yang kurang beruntung. Mungkin orang yang dengan disabilitas, orang dengan, mohon maaf, mungkin dengan retardasi dan lain sebagainya. Dan itu pengalaman-pengalaman luar biasa. Sekarang mungkin baru berangan-angan saya mau masuk kemana ya. Saya kok cintanya penyakit dalam. Masuklah ke penyakit dalam. Saya suka baca, suka menolong orang. Mungkin seperti di film Dr. House ya, tertantang dengan kasus yang susah-susah, aneh-aneh gitu ya. Atau mungkin malah tadi, saya pengen kayak Bu Susi deh. Atau seperti Bu Carla, mungkin pengen ketemu pasien yang lucu-lucu, tapi saya juga pengen sekaligus menyembuhkan mereka. Kemudian ada yang pengen, oh saya kok tertarik ya seperti Dr. Usi, saya pengen seperti tadi Dr. Vita, karena saya pengen banyak membantu bagian-bagian yang lain dengan tadi, memeriksa berbagai macam, dan ternyata hampir semua punya pengalaman lebih dari hanya sekedar belajar sebagai seorang klinisi. Jadi harapan kita semua yang hadir pada hari ini bisa mulai berpikir, oh saya memang tertarik ini. Ngapain kamu masuk PK? Cuma tanda tangan, jangan salah, nggak seperti itu. Ngapain masuk jiwa, ngurusi wong tok? Enggak ya ternyata. Malah penyakit dalam, ramen mau cotok. Ya enggak lah ya, baca itu sebagai basic untuk bisa menangani pasien dengan baik. Jadi sore hari ini Bu Carla berterima kasih sekali nih dengan Dr. Susi, Dr. Vita, Dr. Ika. Moga-moga nanti lulus bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan. Dan saya juga berterima kasih kepada senior-senior yang ada di sini. Salah satunya Dr. Lia, Dr. Usi, Dr. Titi, kemudian juga tadi ada Dr. Teguh, ada Dr. Nana. Mungkin hanya bisa bergabung dengan kita sebentar, tapi sudah membagikan ilmu dengan luar biasa. Mbak Kemala, Dr. Kemala, terima kasih ya sudah memfasilitasi kita pada hari ini. Dr. Lia, masih adakah yang akan disampaikan? Ini teman saya, kesayangan saya, BFF banget nih kalau sama Dr. Lia ini. Dan iya, kita BFF, benar-benar BFF. Kita sering nepotisme, tapi nepotisme yang positif ya, Bu Lia ya. Insya Allah positif, iya. Terima kasih sekali nih. Terima kasih sekali nih apa masukannya semuanya. Jadi memang akhirnya memang yang tadi Bu Usi, dari Bu Fahmi, dari Dr. Carla, kadang itu kan Bu Titi, itu kan kadang suka garap-garapan ya. Misalnya kalau kulit gitu orang suka bilangnya, wah jadi dokter kulit istilahnya mengukur misalnya gitu. Tapi kan ternyata juga nggak seperti itu. Sama halnya penyakit
dokter PK, dokter USI dibilangin, wah cuma tanda tangan nggak lihat, ternyata juga nggak seperti itu. Jadi dengan adanya ini kan kita bisa lebih mengerti. Dan yang penting di masa pandemi ini pesan dari kami adalah alumni ya. Ini kalau ini khusus dari alumni UGM dan semoga juga alumni-alumni yang lain juga bisa mestinya ya dokter lah, pesan untuk dokter terutama alumni UGM apalagi wong murid-murid kita ya. Jadi insya Allah itu sepandai-pandainya kita, setinggi-tingginya jabatan kita, setinggi-tingginya kedudukan, apa itu profesor atau itu direktur atau itu PhD, konsultannya sampai jejer banyak banget, itu akhirnya mungkin kita setiap saat memiliki waktu untuk merenung apakah apa yang kita dapatkan, privilege yang didapatkan, baik itu dari Allah, baik itu dari ya mestinya semua dari Allah lah, lewat mana-mana, itu sudah cukup kita mengembalikan pada orang yang memang lebih membutuhkan atau orang yang memang membutuhkan itu saja. Kemudian juga di masa pandemi ini juga mari kita bahu-membahu, tidak saling menyalahkan, tidak saling paling pintar sendiri gitu. Karena Indonesia butuh dokter-dokter yang tidak saja terampil secara klinis, tapi dia pandai otaknya, tapi dia merupakan dokter-dokter yang bisa memecahkan masalah kesehatan, baik di masyarakat, di rumah sakit, di puskesmas, di mana saja. Dan kalau perlu jadi leader kayak Budi Utomo tuh loh, Dokter Carla, dulu kan dokter-dokter jadi pimpinan bangsa gitu. Ya, karena cita kita tidak hanya selebar downhill ya, karena achievement itu tidak hanya berdasarkan uang yang kita dapat, mobil, tapi bagaimana orang itu mendapatkan manfaat baiknya senyum dari kita semua. Itu aja, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. BFF saya. Ya, kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, puji Tuhan, salam sejahtera untuk semuanya. Dengan ini saya undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih semuanya. Terima kasih dokter. Terima kasih, jangan pamit. Pamit dulu. Matur nuwun untuk semua pembicara hari ini. Mau mengingatkan juga untuk alumni berbagi 9 minggu depan tanggal 16 Agustus 2020 temanya akan mengenai PPDS, jantung, mikrobiologi dan forensik. Lalu jangan lupa untuk diisi, sudah di-emailkan untuk evaluasi, nanti akan diberikan sertifikat setelah mengisi evaluasinya. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live. Iya, dokter.